Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, ya Allah,
Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kebodohan hamba. Pakai hidup hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba, mengurapi setiap kami, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau terus hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki konsep berpikir yang benar. Kenapa demikian? Karena selama ini ada begitu banyak orang percaya yang memiliki konsep berpikir yang salah. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah ada begitu banyak anak-anak Tuhan terjebak oleh tipu daya dunia ini. Saudaraku, satu hal yang harus benar-benar kita sadari dan ini harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu kita harus tetap menyadari bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita itu kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita juga menyadari bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita bukan di dunia ini, ya. Tanah air kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar tanah air kita yang sesungguhnya itu kerajaan surga. Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, lalu kita baca ayat 20, ayat 21, itu jelas sekali. Firman Tuhan katakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, jadi mari kita sadar akan hal ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, kewargaan kita bukan di dunia ini, tanah air kita yang sesungguhnya juga bukan di dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa kita harus selalu sadar, dunia ini bukan tujuan kita yang sesungguhnya. Kenapa kita harus sadar akan hal ini saudaraku? Itu tadi yang saya katakan di awal. Selama ini kita sudah terlanjur memiliki cara berpikir atau konsep berpikir yang salah. Ada begitu banyak orang percaya yang berpikir begini, kalau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah pasti akan selamat. Saudaraku, orang percaya yang berada di dalam Yesus telah menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat penebusan yang dikerjakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, oleh kematiannya, bahkan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi ingat baik, setelah kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup ini sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Perhatikan itu saudaraku.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena cara berpikir atau konsep berpikir kita yang salah selama ini, pada akhirnya ada begitu banyak orang percaya yang merasa sudah percaya kepada Kristus atau sudah berada di dalam Kristus. Mereka juga berpikir bahwa kalau sudah berada di dalam Kristus, sudah menjadi anak-anak Allah, berarti mereka merasa berhak meminta apa saja supaya Tuhan menuruti setiap keinginan diri mereka. Dan yang lebih konyol lagi, saudaraku, apa yang mereka minta itu supaya mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kalau sudah berada di dalam Kristus, yang diminta adalah supaya Tuhan memberkati mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan, supaya usaha mereka atau bisnis mereka itu tidak bangkrut, lalu mereka bisa mencapai kesuksesan, sehingga dengan semua yang mereka dapatkan, mereka bisa menikmati dunia ini. Lalu mereka berkata, ini semua karena berkat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan ternyata yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ekonomi kita hanya pas-pasan, di dalam usaha atau bisnis juga kita tidak maju, bahkan seringkali ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan hidup yang harus kita hadapi. Saudaraku, kalau ini yang terjadi, apa yang akan kita katakan? Keadaan seperti ini yang membuat banyak orang percaya akan mundur meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Kenapa demikian? Ya karena mereka menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya tujuan hidup mereka. Orang percaya yang menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya tujuan hidupnya, artinya ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kalau sudah menikmati dunia ini, ketika waktu Tuhan tiba mereka mati, mereka berharap akan diterima di dalam kerajaan sorga karena sudah percaya kepada Yesus. Saudaraku, kekristenan yang sesungguhnya bukan seperti itu, ya. Kekristenan yang sesungguhnya itu hidupnya Kristus. Kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri. Kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Saudaraku, yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, ini artinya apapun yang bisa kita nikmati di dunia ini, semuanya itu adalah kesia-siaan. Kalau nanti kita berada di balik kematian, kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, lalu kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan saudaraku, kita akan ditolak oleh Allah. Allah akan berterus terang dan berkata, Dia tidak pernah mengenal kita. Padahal ketika kita hidup sebagai orang percaya, pengharapan kita, tujuan hidup kita hanya untuk satu hal ini, yaitu ketika berdiri di hadapan Allah, di balik kematian nanti, Allah mengenal kita sebagai anak-anaknya dan kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ini tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Karena di sanalah, di kerajaan Allah Bapa di sorga itulah rumah kita yang sesungguhnya, kewargaan kita yang sesungguhnya, tanah air kita yang sesungguhnya. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, mari kita sadar akan hal ini.
Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan tahu pencarian kita yang sesungguhnya itu bukan dunia ini. Pencarian kita yang sesungguhnya itu adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar sebelum terlambat. Mari kita arahkan fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang benar, yaitu kerajaan Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, ya Bapa. Kami benar-benar disadarkan oleh firman-Mu. Dunia ini bukan tujuan hidup kami. Kerajaan-Mu lah satu-satunya tujuan hidup kami. Oleh karenanya, di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk menjaga hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu, ya Allah. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami diterima sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.